있어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Filia Febrina Brusnuraya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan sistem komputer dan sistem operasi. Komponen sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware. Yang pertama itu adalah hardware. Hardware atau biasa kita sebut sebagai perangkat keras, yaitu perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Contoh dari perangkat keras ini adalah keyboard, CPU, dan mouse. Hardware pada komputer dibagi menjadi 4, yaitu input device, processing device, output device, dan storage device. Yang kedua itu adalah software. Software atau perangkat lunak adalah perangkat yang tidak memiliki wujud dan tidak bisa disentuh. Contoh dari software adalah Google Chrome, Microsoft Office, Linux, Windows, CorelDRAW, antivirus, dan lain-lain. Software dibagi menjadi 3 bagian, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Yang terakhir adalah brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Pengguna komputer dibagi menjadi 4, yaitu programmer, sistem analis, administrator, dan operator. Selanjutnya yaitu posisi sistem operasi di dalam sistem komputer. Posisi sistem operasi di dalam sistem komputer sebagai penghubung antara software dan hardware. Artinya manusia berinteraksi dengan komputer melalui sistem operasi yang ada. Selanjutnya yaitu peran sistem operasi di dalam sistem komputer. Sistem operasi mempunyai beberapa peran penting, yaitu yang pertama, berperan sebagai aplikasi dasar. Sebuah perangkat sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang kedua, manajemen sumber daya komputer. Sistem komputer dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberikan akses pada disk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan sebuah perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internet, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Yang keempat yaitu mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Yang kelima, mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentu dengan adanya sistem operasi, sebuah perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Yang terakhir yaitu riwayat sistem operasi. Riwayat sistem operasi dibagi menjadi 4, yaitu generasi pertama tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama adalah pada awalnya perkembangan sistem operasi dibuat menggunakan sistem komputasi mekanik dan diganti menjadi sistem komputasi elektronik. Pada saat itu, komputer digunakan untuk menghitung. Generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua, sistem operasi dikembangkan sistem job yang dapat mengerjakan satu rangkaian dan akan dieksekusi secara berurutan. Sistem ini disebut juga batch processing system. Pada generasi ini sudah memiliki fungsi FMS dan IBYS. Selain fungsi yang akan diterapkan pada sistem operasi. Yang ketiga yaitu tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ketiga, sistem operasi sudah dikembangkan untuk dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Selain itu juga dapat digunakan pada melayani banyak program. Dengan adanya sistem
multi-user, pengguna dapat berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan terminal secara online ke komputer. Generasi keempat atau pasca 1980-an. Pada generasi keempat, sistem operasi sudah banyak digunakan komputer dan membentuk jaringan komputer, di mana komputer-komputer bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Komputer mencapai kinerja sangat baik karena pada masa ini komputer komputasi tidak lagi tersentral pada satu tempat, tetapi dibagi-bagi di banyak komputer untuk meningkatkan kerjanya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.